فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ketika Imam Mahdi datang, dunia akan mengalami perubahan besar yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kedatangannya diyakini akan menjadi titik balik bagi umat manusia, terutama bagi mereka yang telah lama menantikan hadirnya pemimpin yang adil, bijaksana, dan diberkahi oleh Tuhan untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan di muka bumi. Pada awal kemunculannya, keadaan dunia digambarkan dalam kekacauan. Kezaliman merajalela, ketidakadilan menjadi pemandangan sehari-hari, dan umat manusia kehilangan arah. Kekuasaan berada di tangan orang-orang yang zalim, hukum tidak lagi ditegakkan dengan jujur, dan yang lemah terus tertindas. Pada masa itu, banyak orang yang kehilangan harapan, merasa dunia telah memasuki masa paling kelam sepanjang sejarah peradaban. Kemunculan Imam Mahdi tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa tanda. Ia akan muncul setelah serangkaian peristiwa besar yang mengguncang dunia. Akan terjadi konflik berskala global, pertumpahan darah, dan perpecahan antar bangsa serta antar golongan keagamaan. Meskipun penuh penderitaan, semua itu menjadi latar belakang yang mempersiapkan hati manusia untuk menerima pemimpin sejati yang diutus Tuhan untuk menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Ketika Imam Mahdi mulai menunjukkan dirinya kepada publik, banyak orang akan terkejut. Ia bukan seseorang yang lahir dari kekuasaan atau popularitas, tetapi dari ketulusan dan kesucian hati. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat jujur, rendah hati, dan penuh kasih. Dalam waktu singkat, orang-orang dari berbagai bangsa dan agama akan mulai tertarik kepada ajarannya karena mereka merasakan kebenaran dan keadilan yang terpancar dari setiap kata dan perbuatannya. Perubahan besar pertama yang terjadi adalah runtuhnya sistem-sistem yang dibangun atas dasar kezaliman dan keserakahan. Kekuasaan yang selama ini dipegang oleh penguasa-penguasa tiran akan hancur satu demi satu. Imam Mahdi tidak menggunakan kekerasan secara membabi buta, tetapi dengan hikmah dan ketegasan. Ia akan memimpin revolusi spiritual dan moral, menggugah kesadaran manusia tentang pentingnya hidup dalam kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Setelah sistem-sistem lama tumbang, Imam Mahdi akan mulai membangun tatanan dunia yang baru. Ia akan menerapkan hukum-hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Tidak akan ada lagi jurang antara si kaya dan si miskin, karena kekayaan akan didistribusikan secara adil. Setiap orang akan mendapatkan haknya, dan tidak ada lagi yang tertindas. Para pemimpin yang berada di bawah kepemimpinan Imam Mahdi adalah orang-orang yang jujur, amanah, dan benar-benar melayani rakyat. Dunia yang baru di bawah kepemimpinan Imam Mahdi akan menjadi tempat yang damai dan sejahtera. Perang akan berhenti, senjata-senjata akan dilebur menjadi alat-alat pertanian, dan manusia akan kembali hidup berdampingan dalam kedamaian. Tidak akan ada lagi permusuhan antar suku, bangsa, atau agama. Umat manusia akan bersatu dalam satu tujuan, menjalani kehidupan yang diridai oleh Tuhan. Selain membawa perubahan dalam sistem sosial dan politik, Imam Mahdi juga akan merevolusi pemahaman manusia terhadap ilmu dan pengetahuan. Ia akan membuka tabir-tabir kebenaran yang selama ini tersembunyi.
Ilmu pengetahuan akan berkembang pesat, tetapi bukan untuk kesombongan atau dominasi, melainkan untuk kebaikan umat manusia. Alam semesta akan dipelajari dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, bukan dengan kerakusan. Pendidikan akan menjadi prioritas utama dalam masyarakat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Anak-anak akan dididik bukan hanya dalam aspek intelektual, tetapi juga dalam spiritualitas dan moral. Generasi baru akan tumbuh dengan akhlak yang mulia dan semangat untuk membangun dunia yang lebih baik. Tidak akan ada lagi kebodohan yang menyebabkan manusia mudah diperdaya oleh kebatilan. Perubahan juga akan terasa dalam hubungan manusia dengan alam. Di bawah bimbingan Imam Mahdi, umat manusia akan kembali menghargai dan menjaga lingkungan hidup. Tidak akan ada lagi eksploitasi alam secara brutal. Sungai-sungai yang dulu tercemar akan kembali jernih, hutan-hutan yang gundul akan tumbuh kembali, dan hewan-hewan yang terancam punah akan dilindungi. Alam akan menjadi sahabat manusia, bukan korban kerakusan. Kedatangan Imam Mahdi bukan hanya untuk satu bangsa atau satu agama, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ia akan menjadi pemimpin yang diterima oleh hati nurani umat manusia di seluruh penjuru bumi. Meskipun pada awalnya ada yang menentang dan meragukannya, pada akhirnya mereka pun akan tunduk dan mengakui keagungan misinya. Ia tidak datang untuk membawa kekuasaan bagi dirinya sendiri, tetapi untuk menegakkan kebenaran yang selama ini tertindas. Dengan berlalunya waktu, dunia akan berubah menjadi tempat yang layak dihuni. Manusia akan kembali menemukan makna hidup yang sejati. Kehidupan tidak lagi dikejar demi harta dan kedudukan, tetapi demi pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Imam Mahdi akan menjadi cermin bagi umat manusia, menunjukkan bagaimana seharusnya seorang manusia hidup di muka bumi, dengan penuh cinta, keadilan, dan kesederhanaan. Demikianlah gambaran panjang tentang perubahan besar yang akan terjadi ketika Imam Mahdi datang. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Yang gelap akan diterangi, yang rusak akan diperbaiki, dan yang tersesat akan ditunjukkan jalan. Segala bentuk kezaliman akan digantikan oleh keadilan, dan harapan yang sempat padam akan menyala kembali. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, dunia tidak hanya mengalami transformasi lahiriah, tetapi juga perubahan yang sangat mendalam dalam batin manusia. Ini adalah masa ketika hati yang sebelumnya keras dan tertutup mulai terbuka terhadap nilai-nilai spiritual. Banyak manusia yang sebelumnya terjerat dalam kehidupan duniawi yang penuh dengan kesombongan, keserakahan, dan kebencian, perlahan-lahan mulai melepaskan diri dari belenggu tersebut. Mereka mulai merenungi kembali tujuan hidup mereka dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekuasaan atau kekayaan, melainkan dalam kedekatan dengan Tuhan dan kedamaian dengan sesama. Imam Mahdi tidak hanya mengajarkan melalui kata-kata, tetapi melalui keteladanan nyata dalam setiap tindakannya. Ia hidup dalam kesederhanaan, meskipun memiliki kekuasaan yang luas. Ia tidak duduk di singgasana mewah atau dilayani seperti raja, tetapi justru turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan keluhan rakyat, menyentuh tangan-tangan orang miskin, dan menangis bersama mereka yang kehilangan. Ia menjadikan dirinya teladan hidup, bukan hanya pemimpin dari kejauhan. Dari sanalah lahir cinta yang tulus dari rakyat terhadap dirinya. Masyarakat yang dibangun Imam Mahdi adalah masyarakat yang inklusif dan adil. Ia tidak membedakan antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Semua manusia dipandang sama di hadapan hukum dan nilai-nilai moral. Tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, atau status sosial. Setiap orang diberi ruang untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bersama. Ini adalah masa ketika toleransi bukan hanya slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam tatanan dunia baru itu, hubungan antar negara juga berubah drastis. Tidak ada lagi dominasi satu bangsa atas bangsa lain. Konsep kolonialisme dan imperialisme menjadi kenangan masa lalu yang kelam. Negara-negara bekerja sama atas dasar saling menghormati dan saling membantu. Konflik diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan senjata dan kekerasan. Imam Mahdi menjadi pemersatu yang mampu menjembatani perbedaan dan mengubah permusuhan menjadi persaudaraan. Satu aspek penting lain yang akan berubah adalah peran perempuan dalam masyarakat. Imam Mahdi akan mengangkat derajat perempuan, menghapuskan segala bentuk penindasan dan pelecehan yang selama ini mereka alami. Perempuan akan diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka dalam pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan tanpa kehilangan jati diri mereka sebagai penjaga nilai-nilai keluarga dan masyarakat. Masyarakat akan melihat perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban, bukan sebagai objek atau warga kelas 2. Pada masa itu pula, keadilan ekonomi menjadi prioritas utama. Imam Mahdi akan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tidak akan ada lagi orang yang tidur dalam kelaparan atau meninggal karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Sistem zakat dan infak akan dijalankan secara jujur dan efisien, memastikan bahwa harta berputar dan tidak terpusat hanya pada segelintir orang. Bahkan, sistem perdagangan dan bisnis akan dirombak berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan. Riba akan dihapuskan sepenuhnya, dan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat akan diberantas. Pedagang dan pelaku usaha akan didorong untuk menjalankan aktivitas mereka dengan penuh integritas, menjadikan keuntungan bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk membantu sesama. Pasar akan menjadi tempat yang diberkahi, bukan sarang penipuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga tidak dibiarkan stagnan. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, ilmu akan dikembangkan secara luas, namun tetap berada dalam kerangka nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Teknologi tidak akan digunakan untuk kehancuran, tetapi untuk kesejahteraan. Energi bersih akan menggantikan sumber daya yang merusak lingkungan. Kemajuan tidak lagi menjadi alat dominasi, tetapi jembatan bagi kemanusiaan untuk hidup lebih baik. Yang paling menggetarkan adalah tumbuhnya kembali rasa cinta yang tulus kepada Tuhan dalam diri manusia. Ibadah tidak lagi menjadi rutinitas kosong, melainkan bentuk syukur dan rindu kepada Sang Pencipta. Masjid, gereja, kuil, dan tempat-tempat ibadah akan dipenuhi oleh manusia yang bersujud dalam ketundukan, bukan karena takut, tetapi karena cinta yang mendalam. Agama tidak lagi menjadi sumber konflik, tetapi menjadi cahaya yang membimbing langkah umat manusia ke arah kebaikan. Pada akhirnya, masa kepemimpinan Imam Mahdi akan menjadi masa keemasan bagi umat manusia. Sebuah zaman di mana keadilan dan kasih sayang menjadi dasar dari semua sistem dan Tuhan menjadi pusat dari seluruh kehidupan. Dunia akan menjadi tempat yang damai, makmur, dan penuh cahaya, sebagaimana telah lama diimpikan oleh para nabi dan orang-orang saleh di masa lalu. Seiring berjalannya waktu dalam masa kepemimpinan Imam Mahdi, peradaban manusia akan mencapai titik kedewasaan spiritual dan intelektual yang belum pernah tercapai sebelumnya. Tidak hanya dunia luar yang berubah, tetapi batin dan pikiran setiap manusia mengalami penyucian. Hati yang sebelumnya dipenuhi kebencian, iri, dan kesombongan mulai berubah menjadi ladang kasih sayang, empati, dan ketulusan. Umat manusia mulai hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesama dan untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Dalam kehidupan sehari-hari, norma-norma sosial akan didasarkan pada prinsip saling menjaga, saling menasihati dalam kebaikan,
dan saling menolong dalam kebenaran. Setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, dan setiap anggota masyarakat saling mendukung untuk menjaga harmoni. Tidak ada lagi rasa takut ketika berjalan di malam hari. Tidak ada lagi keraguan untuk meninggalkan harta di tempat umum, karena kejujuran telah menjadi karakter dasar manusia. Keadilan hukum juga menjadi pilar utama yang ditegakkan dengan kokoh. Hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapapun, baik ia kaya maupun miskin, berkuasa ataupun rakyat biasa. Semua diperlakukan dengan adil. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat penuh intrik, tapi menjadi rumah bagi kebenaran. Para hakim tidak menjual keputusan, tetapi menyuarakan keadilan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Imam Mahdi tidak hanya memperbaiki sistem yang rusak, tetapi juga membangkitkan kembali nilai-nilai yang telah lama hilang. Nilai silaturahmi, gotong royong, dan saling menghormati kembali menjadi kebiasaan utama masyarakat. Hubungan antar generasi pun diperbaiki. Anak-anak menghormati orang tua, dan orang tua menyayangi serta mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Keluarga kembali menjadi fondasi utama peradaban, bukan sekadar unit sosial yang rapuh dan tercerai-berai. Dalam dunia pendidikan, para guru bukan hanya pengajar ilmu, tetapi pembimbing jiwa. Sekolah bukan hanya tempat menghafal dan mengejar nilai, tetapi menjadi taman bagi pertumbuhan akhlak dan wawasan. Kurikulum akan memadukan ilmu dunia dan ilmu agama secara seimbang. Anak-anak diajarkan untuk mengenal alam, memahami sejarah, menguasai teknologi, sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab spiritual dan moral yang dalam. Sementara itu, dunia seni dan budaya juga mengalami pencerahan besar. Seni tidak lagi menjadi sarana hiburan yang melalaikan atau merusak moral, tetapi menjadi jendela yang menghubungkan manusia dengan keindahan hakiki. Musik, lukisan, puisi, dan film digunakan untuk mengekspresikan cinta kepada Tuhan, menumbuhkan empati, dan menanamkan semangat hidup yang positif. Budaya lokal dari berbagai penjuru dunia dihargai dan dijaga, bukan dimusnahkan oleh arus globalisasi tanpa arah. Imam Mahdi juga akan menghapuskan perbudakan dalam segala bentuknya, baik perbudakan fisik, ekonomi, maupun mental. Manusia tidak lagi diperbudak oleh sistem yang menindas atau oleh gaya hidup konsumtif yang menjauhkan mereka dari hakikat kehidupan. Kebebasan yang diberikan bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai kebajikan. Setiap manusia didorong untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dalam menjalani hidup yang bermakna. Peran para ulama dan pemuka agama akan berubah drastis. Mereka tidak lagi menjadi alat kekuasaan atau pelindung kepentingan kelompok tertentu, tetapi kembali ke tugas suci mereka sebagai penyampai kebenaran dan pembimbing umat. Mereka akan bersatu dalam mendukung misi Imam Mahdi, bukan saling bersaing dalam popularitas atau pengaruh. Dialog antaragama menjadi lebih terbuka dan jujur karena semua pihak menyadari bahwa mereka memiliki satu tujuan bersama, mencari dan menegakkan kebenaran. Masa Imam Mahdi juga merupakan masa di mana kebenaran-kebenaran yang tersembunyi akan disingkap. Banyak kebohongan sejarah, fitnah, dan manipulasi informasi yang selama ini membutakan manusia akan terbongkar. Fakta-fakta yang selama ini disembunyikan demi kepentingan kekuasaan akan terbuka dengan jelas. Umat manusia akan melihat sejarah dengan pandangan baru, dan dari sana mereka akan belajar untuk tidak mengulang kesalahan masa lalu. Dalam kerangka waktu yang lebih luas, Imam Mahdi mempersiapkan umat manusia untuk menyambut zaman akhir ketika kebenaran dan kebatilan mencapai klimaksnya. Ia bukan hanya pemimpin duniawi, tetapi juga jembatan menuju era yang lebih besar, masa kebangkitan spiritual global.
Perannya akan membuka jalan bagi peristiwa-peristiwa besar yang akan menggenapi takdir akhir zaman. Dan pada puncaknya, keadilan yang ditegakkannya akan menjadi warisan bagi generasi setelahnya untuk tetap menjaga cahaya iman dan akhlak di tengah segala tantangan zaman. Masa Imam Mahdi bukan hanya tentang perubahan sistem, tetapi tentang revolusi kemanusiaan. Ini adalah masa ketika manusia kembali menjadi manusia dalam makna yang sejati. Dunia akan menyaksikan apa artinya hidup dalam ridha Tuhan, di mana bumi menjadi tempat yang aman, langit menjadi saksi keadilan, dan hati manusia menjadi rumah bagi cahaya ilahi. Ketika dunia berada dalam masa keemasan yang dibimbing oleh Imam Mahdi, semangat persaudaraan dan kemanusiaan tumbuh subur di setiap penjuru bumi. Tidak ada lagi batas-batas yang memisahkan manusia berdasarkan warna kulit, bangsa, ataupun status sosial. Semua manusia hidup sebagai satu keluarga besar yang terikat oleh nilai-nilai ketuhanan, rasa cinta, dan rasa hormat satu sama lain. Tidak hanya manusia, tetapi seluruh makhluk ciptaan Tuhan juga mendapatkan tempatnya dalam tatanan kehidupan baru yang lebih beradab. Pada masa itu, rasa aman menjadi sesuatu yang nyata dan menyeluruh. Seorang perempuan dapat berjalan ribuan kilometer tanpa rasa takut. Seorang anak dapat bermain di padang terbuka tanpa khawatir akan kekerasan atau kejahatan. Tidak ada lagi penindasan atas dasar kekuasaan. Tidak ada lagi korupsi yang menggerogoti lembaga-lembaga negara. Tidak ada lagi perang yang menghancurkan negeri-negeri. Dan tidak ada lagi sistem ekonomi yang menjadikan manusia budak harta. Semua bentuk kezaliman itu lenyap di bawah cahaya keadilan yang ditegakkan dengan tegas dan tulus. Kemakmuran pun menyebar luas hingga ke pelosok bumi. Sumber daya alam dikelola bukan untuk segelintir orang, tetapi untuk kesejahteraan seluruh umat. Pertanian, perikanan, energi, dan industri dijalankan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan keberkahan. Tidak ada lagi orang yang kelaparan, tidak ada yang terlantar, tidak ada yang sakit tanpa pengobatan. Bahkan, pada masa itu, kekayaan melimpah begitu rupa hingga ketika orang ingin bersedekah, mereka kesulitan menemukan orang miskin yang layak menerima. Namun, Imam Mahdi bukanlah seorang penguasa yang membangun kekuasaan untuk dirinya sendiri. Ia tidak mendirikan istana, tidak mengumpulkan harta, dan tidak memuliakan dirinya di atas orang lain. Ia justru menolak segala bentuk kemewahan duniawi yang dapat mengaburkan niat dan tanggung jawab. Ia lebih memilih hidup bersama rakyatnya, makan seperti rakyatnya, tidur seperti rakyatnya, dan menangis bersama penderitaan umatnya. Kesederhanaannya menjadi tameng dari segala bentuk pujian palsu dan fitnah yang bisa merusak kepemimpinan. Lebih dari itu, Imam Mahdi adalah simbol dari kebenaran yang hidup. Setiap kata yang ia ucapkan mengandung hikmah yang menembus hati. Setiap kebijakan yang ia tetapkan membawa kesejukan dan ketenangan. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan dengan akal, tetapi juga dengan nurani. Ia tidak hanya menyelesaikan persoalan masyarakat secara teknis, tetapi menyentuh akar persoalan, hati manusia yang selama ini dipenuhi kesombongan, ketakutan, dan keserakahan. Dalam bimbingannya, para pemuda dan pemudi menjadi tulang punggung perubahan. Mereka bukan generasi yang disibukkan oleh kecanduan teknologi atau gaya hidup hedonis, tetapi generasi yang sadar akan tanggung jawab mereka terhadap masa depan dunia. Mereka tumbuh menjadi cerdas, berani, bertakwa, dan berwawasan luas. Mereka menjadi ilmuwan, pemimpin, seniman, dan pelindung umat dengan satu tujuan: mengabdi kepada kebaikan universal. Semangat juang mereka tak terbendung karena mereka dipandu oleh pemimpin yang jujur, bukan oleh kepentingan sesaat. Dunia internasional pun mengalami reformasi besar. Organisasi-organisasi global tidak lagi dikuasai oleh kekuatan besar yang bernafsu mengatur dunia untuk keuntungan mereka sendiri. Sebaliknya,
kerjasama antar bangsa dibangun atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Krisis kemanusiaan ditangani dengan cepat, bukan dengan permainan politik. Negara-negara yang sebelumnya berkonflik mulai berdamai dan saling membangun. Bantuan dan dukungan antar bangsa tidak lagi bersyarat dan penuh manipulasi, tetapi didasarkan pada nilai saling menolong dan menghormati kedaulatan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan pun menjadi lebih intim. Ibadah tidak lagi menjadi beban atau sekadar rutinitas, tetapi menjadi kebutuhan jiwa. Doa-doa yang dipanjatkan penuh ketulusan, zikir yang dilantunkan menggetarkan jiwa, dan air mata yang mengalir dalam sujud menjadi pemandangan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Masjid-masjid penuh bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan. Agama tidak lagi dimaknai sempit sebagai simbol-simbol atau ritual belaka, tetapi sebagai jalan hidup yang menyelamatkan jiwa dan memuliakan akhlak. Pada masa ini pula akan terjadi pertemuan antara Imam Mahdi dan Isa putra Maryam yang akan turun dari langit untuk membenarkan kebenaran yang selama ini diselewengkan dan untuk menyempurnakan misi kenabian yang belum selesai. Keduanya akan bersatu dalam misi agung, menghancurkan kebatilan dan membangkitkan kebenaran. Mereka tidak akan menciptakan agama baru, tetapi akan mengembalikan manusia kepada agama tauhid yang murni dan lurus, agama yang menyeru kepada Tuhan yang satu dan kepada akhlak yang luhur. Di ujung masa kepemimpinannya, dunia telah berubah menjadi tempat yang dipenuhi cahaya dan berkah. Umat manusia hidup dalam persatuan dan kesadaran spiritual yang tinggi. Tidak ada lagi yang tertinggal dalam kegelapan atau kesendirian, karena cinta dan keadilan telah menjadi darah yang mengalir di seluruh nadi peradaban. Namun, semua ini bukan mimpi kosong. Ia adalah janji yang akan datang, sebuah fase yang telah dinubuatkan oleh para nabi dan disimpan dalam ingatan umat beriman selama berabad-abad. Dan ketika masa itu tiba, hanya mereka yang menjaga hati dan amalnya yang akan mampu mengenali dan menyambut cahaya itu. Setelah Imam Mahdi dan Isa putra Maryam bersatu dalam misi agung, dunia akan memasuki fase pemurnian terakhir. Kedua tokoh ini bukan hanya pemimpin umat, tetapi cahaya yang membimbing manusia menuju puncak kemanusiaan dan kesadaran spiritual. Mereka tidak membawa pedang untuk memaksakan keimanan, tetapi membawa kebenaran yang terang benderang, yang akan menundukkan hati-hati yang keras sekalipun. Kebohongan akan terbuka, kebenaran akan bersinar, dan semua sistem batil yang telah bertahan selama berabad-abad akan runtuh dengan sendirinya. Dalam masa itu, tidak hanya sistem sosial dan politik yang berubah, tetapi cara manusia memandang kehidupan dan kematian pun akan mengalami pergeseran yang mendalam. Kematian tidak lagi ditakuti, tetapi dipahami sebagai peralihan menuju kehidupan yang lebih hakiki. Kehidupan dunia dipandang sebagai kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya, bukan tempat untuk memuaskan hawa nafsu. Manusia akan hidup dengan kesadaran penuh bahwa segala amal mereka adalah benih yang akan dituai di akhirat. Ini menciptakan masyarakat yang jujur bukan karena pengawasan, tetapi karena kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan. Salah satu peristiwa besar yang akan terjadi pada masa ini adalah hancurnya kekuatan besar yang selama ini menjadi pusat fitnah dan kezaliman dunia. Simbol-simbol kekuasaan palsu, ekonomi penindas, dan propaganda sesat akan dirobohkan secara menyeluruh. Dunia menyaksikan kejatuhan para tiran yang selama ini menindas dengan tangan besi. Namun, kehancuran itu tidak disertai kekacauan, melainkan digantikan dengan tatanan yang lebih damai, stabil, dan berkeadilan. Imam Mahdi dan Isa putra Maryam akan memimpin proses rekonstruksi spiritual umat manusia. Mereka akan mengajarkan kembali nilai-nilai kitab suci
yang telah lama diselewengkan maknanya. Mereka akan meluruskan ajaran-ajaran yang telah dipelintir untuk kepentingan kekuasaan. Masyarakat dunia, termasuk dari berbagai agama dan keyakinan, akan menyaksikan bahwa inti dari semua wahyu suci adalah satu: keadilan, kasih sayang, dan pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. Pusat perhatian manusia tidak lagi pada persaingan kekuasaan dan kekayaan, melainkan pada pencapaian moral dan kesucian jiwa. Masyarakat yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Isa akan menjadi masyarakat yang gemar menolong, rendah hati, dan senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada lagi iri hati atau dendam dalam hati manusia, karena mereka tahu bahwa segala yang mereka lakukan kelak akan dihisab oleh Tuhan yang Maha Adil. Dalam aspek alam semesta, bumi pun merespons keadilan dan keberkahan yang diturunkan dari langit. Tanah menjadi subur, hujan turun pada waktunya, dan hasil bumi melimpah tanpa merusak ekosistem. Binatang-binatang hidup berdampingan tanpa rasa takut. Bahkan, binatang buas tidak lagi menyerang manusia. Alam seperti turut bertasbih atas kehadiran pemimpin yang membawa kedamaian. Bumi yang sebelumnya gersang oleh kerakusan dan kehancuran kini kembali hidup dan penuh berkah. Pada puncaknya, setelah masa panjang yang diberkahi itu berjalan, Imam Mahdi dan Isa akan menyampaikan pesan terakhir kepada umat manusia, bahwa tugas mereka hanyalah mempersiapkan umat menuju akhir yang telah ditentukan. Mereka akan wafat seperti manusia lainnya, meninggalkan dunia dalam keadaan damai dan bersih. Namun, warisan mereka tidak akan punah. Dunia yang mereka tinggalkan adalah dunia yang telah mengenal hakikat kehidupan, dunia yang menjunjung tinggi kebenaran, dan dunia yang telah siap menghadapi apapun yang akan datang setelahnya.